Oke ibu-ibu, setelah kita tadi belajar memahami jumlah pengeluaran dan pemasukan, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyusun anggaran. Jadi ya ibu, tidak semua pengeluaran itu harus dipenuhi bu. Terlebih lagi jika pendapatan kita itu terbatas. Bagaimana caranya? Ya kita harus berhemat. Nah caranya dengan bagaimana? Dengan membedakan pengeluaran tersebut mana yang termasuk ke dalam kebutuhan dan mana yang termasuk ke dalam keinginan. Sekarang kita harus pahami dulu bu, kita harus tahu bedanya kebutuhan dan keinginan tersebut. Ibu tahu nggak? Jawabannya bu ada di brosur. Tadi udah dibagiin kan brosurnya? Semua udah dapat satu-satu. Coba lihat bu brosurnya, buka. Lihat di brosur halaman 7 bu. Nah, di sana sudah tertera perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, coba kita lihat semuanya. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu harus dipenuhi dengan segera. Nah, terus jika tidak dipenuhi akan ganggu kehidupan. Nah, sedangkan keinginan itu bisa ditunda dan jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya gini, Bu. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus segera dipenuhi. Jika tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya apa? Contohnya misalnya membeli beras, Bu. Nah, membeli beras itu merupakan suatu kebutuhan. Kenapa? Karena kalau misalnya nih stok beras di rumah ibu tuh udah habis, maka ibu harus segera membeli beras. Kalau sampai tidak membeli beras, maka kehidupan akan terganggu. Maka ibu sekeluarga akan kelaparan. Kalau lapar nanti, kalau ingin makan, nggak ada beras. Maka membeli beras itu termasuk ke dalam kebutuhan. Terus keinginan apa? Keinginan itu adalah segala sesuatu yang bisa ditunda. Jika sampai tidak terpenuhi pun tidak akan banyak mempengaruhi kelangsungan hidup bu. Contohnya apa? Contohnya gini bu. Misalnya nih ya, ibu tuh punya jadwal. Seminggu sekali itu beli seblak. Ya. Misalnya pada pas masuk jadwal beli seblak, ternyata pas dibuka dompet ibu tuh uangnya tinggal sedikit bu. Ibu tuh mikir, kalau beli seblak sekarang, besok buat makan nggak ada. Misalnya, begitu bu jadwal ibu beli seblak. Kumaha atuh carana? Ya kumaha atuh? Wayah nawe ayeuna mah moal misah seblak heula. Eta teh bu, berarti membeli seblak itu termasuk ke dalam keinginan karena bisa ditunda. Dak lamun teu mese seblak teh moal naon nya Bu nya? Itu Bu. Itu bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Sampai sini Bu sudah paham ya? Sudah bisa dipahami apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Sudah? Oke. Tapi Bu, saya lupa tadi. Kebutuhan dan keinginan setiap masing-masing keluarga itu beda bu, tergantung situasi dan kondisinya. Misalnya, membeli sepatu baru buat anak. Contoh misalnya, membeli sepatu baru buat anak itu masuk ke kebutuhan atau keinginan ya? Tergantung tadi bu, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya antara Bu Yanti dengan Bu Ai misalnya. Membeli sepatu baru buat Bu Yanti itu sebetulnya kebutuhan. Kenapa? Karena misalnya anaknya itu sudah nggak punya sepatu buat sekolah, Bu. Misalnya sudah sobek, sudah rusak, atau sudah nggak muat, sehingga si anak tersebut kalau misalnya pergi ke sekolah itu nggak ada sepatu. Maka membeli sepatu buat Bu Yanti itu merupakan sebuah kebutuhan. Beda lagi sama Bu Ai misalnya. Kalau Bu Ai mah mau beli sepatu baru, tapi anaknya masih punya sepatu yang lama, yang masih bagus, masih bisa dipakai buat sekolah. Ini mah karena ada model baru aja misalnya. Tapi kondisi keuangannya lagi kurang. Maka si beli sepatu buat Bu Ai mah keinginan eta mah bisa kapan-kapan aja beli sepatunya, nanti kalau ada uang lebih
Nah, gitu Bu. Jadi sekarang sudah bisa ya membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Selanjutnya, kalau sudah paham semuanya, kita akan bermain kuis. Nah, kuisnya apa? Kuisnya adalah kebutuhan versus keinginan. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya adalah ketika saya nanti menyebutkan pengeluaran, Ibu harus menjawab. Tapi menjawabnya nggak pakai suara Bu ya, tapi dengan cara mengangkat tangan. Nah, nanti saya akan membacakan pengeluaran-pengeluaran yang ada di keluarga Ibu Lili. Nah, nanti Ibu menjawabnya dengan mengangkat satu tangan kalau pengeluaran tersebut termasuk ke dalam kebutuhan ya. Tetapi kalau pengeluaran tersebut masuk ke dalam keinginan, maka yang harus Ibu lakukan adalah mengangkat kedua tangan Bu. Angkat tangannya tinggi-tinggi Bu. Nah, itu kalau keinginan ya, dua tangan. Kalau satu keinginan itu apa Bu? Satu tangan ya, boleh kanan, boleh kiri, bebas, yang penting satu tangan. Siap. Udah paham Bu? Kita mulai ya. Tapi coba dulu ya. Biasanya kan ibu-ibu mah riweuh, nyarios ongkoh, ngacung ongkohnya. Iya mah Bu, ngacung bungkul Bu, nya. Tong kedah ngajawab nyarios. Oke. Contohnya Bu, misalnya kita uji coba dulu ya, biar Ibu paham semuanya. Bayar listrik Bu. Si Ibu riweuh Bu, eta pakepis panangan. Bayar listrik, keinginan apa kebutuhan? Bayar listrik itu, kalau jawabannya kebutuhan, maka angkat tangan satu Bu, ya. Kalau misalnya jawabannya keinginan, maka angkat tangannya dua. Oke Bu, siap? Siap. Oke, kita mulai. Bayar listrik. Riweuh si Ibu, riweuh mana Bu? Pananganna Bu? Oh iya. Semuanya mengangkat satu tangan. Berarti jawabannya adalah kebutuhan. Nah, jawabannya betul Bu. Bayar listrik itu suatu kebutuhan. Kenapa? Karena untuk penerangan Bu. Coba kalau nggak dibayar, pasti bakal poek Bu nya. Nah, kita tulis ya Bu ya. Kebutuhan berdasarkan pengeluaran keluarga Ibu Lili. Nah, yang termasuk kebutuhan kita tulis apa satu? Bayar listrik. Nah, terus yang kedua, uang jajan. Wah, apa jawabannya? Semuanya mengangkat tangan, dua tangan. Oh, berarti apa Bu? Keinginan, betul Bu. Uang jajan termasuk ke dalam keinginan. Uang jajan. Ya, uang jajan. Selanjutnya, bayar utang. Semuanya menjawab satu tangan, berarti kebutuhan yang betul Bu. Bayar utang itu kebutuhan. Bayar utang. Kenapa kebutuhan? Karena merupakan kewajiban kita kepada pihak lain Bu. Selanjutnya, tas sekolah baru. Semuanya menjawab mengangkat dua tangan, berarti keinginan. Betul Bu, keinginan. Tas sekolah baru. Selanjutnya, arisan. Jawabannya betul Bu, kebutuhan ya arisan itu. Betul, arisan itu termasuk ke dalam kebutuhan. Karena apa? Merupakan kewajiban kepada pihak lain dan dapat membantu atau menjadi dana cadangan. Ya, itu simpanan lah Bu ya, kayak tabungan lah. Makanan dan susu. Wah, betul Bu. Makanan susu itu adalah kebutuhan. Makanan dan susu. Tuh. Karena itu merupakan asupan nutrisi keluarga. Selanjutnya, perlengkapan mandi dan cuci. Betul Bu. Pinter-pinter Bu mah. Hebat. Kebutuhan Bu. Memang betul.
perlengkapan mandi dan cuci. Nah, ini kebutuhan juga, Bu. Karena untuk kebersihan dan kesehatan keluarga. Sekarang tabungan. Ih, hebat Ibu. Betul, Bu. Ibu mengangkat tas satu tangan semuanya. Memang tabungan itu termasuk ke dalam kebutuhan. Karena apa? Untuk dana berjaga-jaga. Ada lagi, Bu. Sekarang rokok. Rokok ya naon Bu, rokok. Aduh, betul Bu. Rokok mah keinginan, Bu. Tidak bermanfaat. Kenapa keinginan? Karena itu tidak memberikan manfaat, apalagi merusak kesehatan. Eta mah Bu bahayanya. Satu lagi apa? Pulsa telepon. Apa Bu? Bener Bu. Keinginan atau kebutuhan Bu? Kebutuhan. Pulsa telepon itu kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena untuk dipakai misalnya keperluan kerja atau apalagi anak kita Bu ya sekarang sekolah daring membutuhkan kuota pulsa, maka itu termasuk ke dalam kebutuhan. Tapi bisa keinginan tadi. Nah, ini Bu. Sekarang sudah kita kelompokkan kebutuhan apa saja: bayar listrik, bayar utang, arisan, makanan dan susu, perlengkapan mandi dan cuci, tabungan, pulsa telepon, itu termasuk ke dalam kebutuhan. Dan kalau termasuk ke dalam kebutuhan, ini tidak bisa ditunda, tidak bisa dinanti-nanti, harus segera dipenuhi. Dan ini termasuk ke dalam keinginan apa saja: uang jajan, tas sekolah baru, dan rokok. Terus Bu, agar pengeluaran dapat seimbang dengan pemasukan, ya, maka kita harus mengurangi, menunda, atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Nah, untuk keinginan ini bisa dikurangi, ditunda, atau bahkan dibatalkan Bu. Nah, dicoret Bu, ya, tolong dimasukkan deh karena keinginan. Nah, sekarang uang jajan. Uang jajan ini bisa dikurangi Bu. Jangan sampai ditiadakan Bu, kasihan anak-anak ya. Uang jajan ini bisa dikurangi Bu. Misalnya biasa sehari ngasih uang jajan 5.000. Nah, kalau uangnya lagi kurang bisa dikurangi Bu, bisanya 2.000 untuk anak itu. Kalau nggak jajan kan anak-anak mah nggak bisa ya Bu ya. Biasa harus jajan wae. Terus tas sekolah baru juga bisa ditunda itu Bu, nanti aja selama masih ada tas bisa dipakai. Apalagi kan sekarang sekolahnya nggak pergi ke sekolah, nah, nanti aja kalau udah masuk sekolah, udah ada uang lebih, bisa belikan tas baru. Selanjutnya apa? Rokok. Kalau rokok mah ini mah menurut saya mah Bu dihilangkan aja, dibatalkan. Kenapa? Karena merusak kesehatan Bu, bukan buat si bapak aja yang merokok, kita juga yang nggak merokok dapat kena imbasnya. Makanya dihilangkan aja rokok mah ya. Terus gimana? Kan sulit ini kalau sekaligus dihilangkan. Kita bisa melakukannya secara bertahap Bu. Mulai tadi juga bisa mengurangi, kemudian menunda, atau bahkan membatalkan.